3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Kami dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rizkayanti. Perkenalkan, nama saya Azizia Dewi Rawalia. Dan saya Fadilah. Dan saya Nur Syamsi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dalam kehidupan dahulu ini, kita sering menjumpai pemuda yang berjuang demi Indonesia dengan cara bertempur di medan perang. Mereka rela mati demi kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi generasi sekarang juga harus meniru kerajaan keras mereka berjuang membela bangsa Indonesia, tak harus berperang seperti para pahlawan. Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar dari para pemuda yang dijadikan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya segenap rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialisme pada saat itu. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli. Bab 2, pembahasan menuju lahirnya Sumpah Pemuda. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Perjuangan sebelum tahun 1908 selalu dapat digagalkan oleh penjajah. Hal itu karena perjuangan masih bersifat kedaerahan dan perjuangan masih berupa perjuangan fisik dengan senjata yang sederhana. Pada tahun 1908, nama Indonesia untuk pertama kalinya digunakan oleh Penghimpunan Indonesia. Penghimpunan Indonesia adalah organisasi yang didirikan oleh pelajar-pelajar Indonesia di negara Belanda. Organisasi ini awalnya bernama Indische-Vereniging. Namun pada tahun 1922 nama itu diganti menjadi Indonesische Vereniging. Tetapi pada tahun yang sama namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Para pahlawan kita seperti Ki Hajar Dewantara, Budi Utomo, dan Dr. Muhammad Hatta turut memopulerkan istilah Indonesia untuk mengimbangi istilah Hindia Belanda yang dipakai oleh pemerintah kolonial BLN. Kongres Pemuda 1. Terselenggaranya Kongres Pemuda 1 tidak terlepas dari adanya Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1925 di Indonesia telah mulai didirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia PPPI, tetapi persemiannya baru pada tahun 1926. Anggota-anggotanya terdiri dari pelajar-pelajar sekolah tertinggi yang ada di Jakarta dan Bandung. Para tokoh PPI antara lain Suganda Jayapuspito, Sigit Abdul Djukur, Gularso, Sumitro, Samajino, Hendro Martono, Subari, Rohjani, S. Dejon, Pusponegoro, Kuntoro, Wilopo, Surijadi, Mohyamin, Aka Gani, Abdul Hanifah, dan lain-lain. Hal itu didasarkan atas dorongan Mr. Sartono dan Mr. Sunario. Pada tanggal 20 Februari 1927, nama Jong Indonesia telah diubah menjadi Pemuda Indonesia. Para pemimpin organisasi pemuda Indonesia ini ialah Sugiono, Sunardi, Muljadi, Sepangkat, Agus Prawinata, Sekamso, Selasmi, Kadjo Songkono, dan Abdul Ghani.
sedangkan ketuanya pertama kali ialah Sugiono. Kongres Pemuda 1 bertujuan untuk membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda menjadi bahasa persatuan atau bahasa pergaulan bagi rakyat Indonesia. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda 1 itu antara lain sebagai berikut. Mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, walaupun dalam hal ini masih tampak samar. Kongres Pemuda 2. Namun, sampai berlangsungnya Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928, Organisasi Pemuda Indonesia belum juga bergerak secara langsung di bidang politik Kongres Pemuda pertama. Ini menerima dan mengakui cita-cita persatuan Indonesia, walaupun perumusannya masih samar-ramar dan belum jelas. Oleh karena itu, antara PPPI, Pemuda Indonesia, PI, dan PNI berencana untuk memfungsikan organisasi mereka dengan alasan untuk mewujudkan persatuan Indonesia dan persamaan cita-cita. Peleburan fusi dari bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Ambon, Jong Bataks, Bon, Sekarukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islamieten, Bon, Studerense, Minahasa, dan Pemuda Kaum Kefsofi. Hal ini jelas tampak adanya perbedaan pada waktu diselenggarakan Kongres Pemuda pertama. Namun mengingat baru pertama kali Kongres, kesulitan fanatisme terhadap adat masih sangat kuat dan bermuda kaum teosofi. Hal ini jelas tampak adanya perbedaan pada waktu diselenggarakan Kongres Pemuda 1. Dalam pembicaraan ternyata kepentingan daerah masih sangat menonjol. Masalah bahasa juga menunjukkan masalah yang tak mudah mendapatkan kesepakatan dalam kongres tersebut. Di samping itu juga masih tampak sifat mementingkan daerah, misalnya tentang adat yang ada di daerah masing-masing. Kesimpulan dari paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuai dengan makalah Sumpah Pemuda sebagai penggerak nasionalisme menuju proklamasi 1945, penulis menyimpulkan bahwa begitu besar kerja keras dan pengorbanan para pahlawan untuk mewujudkan cita-cita merdeka. Untuk itu, kita sebagai generasi pemuda-pemudi Indonesia seharusnya mencontoh sikap kerja keras dan nasionalisme para pahlawan. Dimulai dari hal terkecil, sebagai seorang pelajar, kita harus belajar tekun untuk membuat negara Indonesia lebih maju ke depannya. Baiklah, setelah kesimpulan, kami akan memberikan saran. Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna. Kedepannya, penulis akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat ditanggungjawabkan. Untuk saran bisa berisi kritik atau saran terhadap penulisannya. Juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasa makalahnya yang telah diselesaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.